Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang sejarah siapa Sultan pertama yang ada di Jawa. Dalam babat Tanah Jawi, Raden Patah bergelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Gelar sepanjang itu, selain tidak menyebut kata Sultan, sebenarnya juga meragukan untuk penguasa Jawa Islam pada saat itu, terutama penggunaan istilah Sayyidin Panatagama, sebab kekuasaan keagamaan dan kekuasaan pemerintahan tidak berada di tangan Raden Patah sekaligus. Pada saat Raden Patah ditabalkan menjadi penguasa Demak, kekuasaan keagamaan berada di tangan Majelis Wali Angkatan keempat yang diketuai oleh Sunan Giri Kedaton di mana sebelumnya diketuai oleh Sunan Ampel Denta, jadi tidak mungkin Raden Patah memiliki gelar yang melekatkan kekuasaan keagamaan di pundaknya. Gelar Sultan untuk Raden Patah bisa dijumpai dalam Serat Praniti Radia yang menyebut Sultan Syah Alam Akbar dan dalam Hikayat Banjar dengan sebutan Sultan Surya Alam. Jika dua sebutan dari dua sumber ini benar, pertanyaannya mengapa Pangeran Seberang Lor atau Unus penguasa Demak kedua tidak menggunakan gelar Sultan dan hanya menyandang gelar Adipati. Kisah Raden Patah, Adipati Unus dan Sultan Trenggana, karya Ahmad Sodikin menyebutkan bahwa sebutan Sultan pertama untuk penguasa Demak diberikan kepada Trenggana atas usulan iparnya yang bernama Maulana Fatiloh. Namun Ahmad Sodikin sendiri membantahnya, sebab menurutnya penguasa Jawa pertama yang menggunakan gelar Sultan adalah Pangeran Ratu dari Banten pada 1638. Teks sejarah Banten Besar menyebut penguasa Banten pertama, Maulana Hasanuddin saat ditabalkan menjadi penguasa berjuluk Panembahan Surosowan. Sampai Maulana Muhammad berkuasa gelar Sultan belum digunakan. Maulana Muhammad sendiri bergelar Kanjeng Ratu Banten Surosowan. Sedangkan sebutan Sultan untuk penguasa Pajang, Jaka Tingkir dengan sebutan Sultan Hadiwijaya juga meragukan sebab pewarisnya, Pageran Benawa dan Sutawijaya juga tidak menggunakan gelar Sultan. Sutawijaya yang secara de facto berkuasa setelah Hadiwijaya menggunakan gelar Senopati, dan diwariskan kepada anak dan cucunya. Mas Jolang anak Sutawijaya bergelar Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Kalipatuloh Panembahan Anyakrawati, sedangkan Mas Rangsang cucu Sutawijaya bergelar Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Panetep Panatagama Kalipatuloh Panembahan Hanyakrakesuma. Pada tahun 1624, atas usulan Tumenggung Wiranatapada, Panembahan Hanyakrakesuma menggunakan gelar Susuhunan setelah menaklukkan Madura. Pada 1641 penguasa Mataram itu mendapat gelar kehormatan dari penguasa Mekah dengan sebutan Sultan Abdul Muhammad Maulana Al-Matarami atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Konon sebutan itu diminta agar tidak kalah pamor dengan gelar yang dimiliki oleh penguasa Banten yang sudah menggunakan gelar Sultan lebih dulu. Setelah Sultan Agung, pewarisnya tidak ada yang menggunakan gelar Sultan, anaknya yang bernama Raden Mas Cibus menggunakan sebutan Sunan Mangkurat Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Gelar Sunan itu digunakan hingga sekarang di Keraton Mataram Surakarta, sedangkan gelar Sultan digunakan lagi sejak berdirinya Mataram Yogyakarta hingga sekarang. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.